Lause Ongko, Lause Lili dan semua Lause serta para relawan senior yang berbahagia dan bangga pada malam hari ini. Salam belah asih. Saya berdiri di sini sangat bahagia dan bangga diberi kesempatan untuk men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman positif saya di dalam mengikuti terapi di Kelenteng Liong Hock Bio selama 13 kali. Sekitar 7 bulan yang lalu, tanpa ada tanda-tanda apapun, tiba-tiba tangan saya itu tidak bisa bergerak. Biasa kalau pagi itu kan saya selalu minum kopi tawar tanpa gula, itu saya minum. Begitu gelas itu saya angkat, piar gitu, jatuh pecah. Saya kaget padahal saya nggak pernah ada tanda-tanda apapun sebelumnya. Jadi saya kaget kenapa ini gitu. Kemudian saya waktu ngetik ya di keyboard laptop itu, tangan itu nggak ada tenaganya. Padahal hari itu saya harus membuka kelas baru. Ya ini sekalian bukan promosi tapi perkenalan. Tagline di lembaga kursus saya membuka kursus komputer itu mengoperasikan komputer dengan mata tertutup. Artinya itu ngetik itu harus 10 jari maksudnya. Padahal tangan ini nggak bisa bergerak. Lalu akhirnya siswa saya batalkan, saya ke UGD di RSUD Magelang. Di sana dicek, diperiksa, ternyata saya harus terapi setiap hari Selasa dan Jumat, itu singkat kata seperti itu. Kemudian oleh dokter saraf, saya bertanya, dok ini kenapa? Padahal saya enggak kenapa-apa. Kemudian dokter menanyakan apakah pernah jatuh. Oh ya dok, saya pernah jatuh 7 tahun yang lalu. Tangan di sini itu enggak bisa, biasa tangan kan bisa begini, itu enggak bisa segini, waktu 7 tahun yang lalu. Lalu karena saya itu takut dengan dokter, bukan karena jarum suntiknya, tapi obatnya itu bagi saya hanya menghilangkan rasa sakit sementara. Saya nggak percaya dengan dokter obatnya itu. Lalu ya sudah, kamu harus minum obat, kalau mau sembuh harus minum obat. Kemudian apakah tidak ada cara lain selain minum obat? Ya ada. Nah caranya apa? Harus operasi. Kok dioperasi? Tapi sebelum itu saya harus melakukan yang namanya MRI. Saya MRI, ngeri itu, saya dimasukkan ke lorong itu seperti orang masuk ke peti mati gitu rasanya, ngeri gitu. Tapi setelah hasil MRI itu keluar, bagaimana dok? Ya memang harus 2, opsinya cuma 2, yaitu rajin minum obat dan fisioterapi atau operasi. Kok operasi memang penyakit apa yang saya derita dok? Kemudian beliau dokter ini menjelaskan tentang istilah kedokteran yang saya nggak paham. Dok nggak paham saya kalau istilah kedokteran seperti itu. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia nggak ada. Kalau bahasa Jawanya ada. Ya udah bahasa Jawa nggak apa-apa. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya di sini di belakang kepala itu. Beliau dokter menyatakan dalam bahasa Jawa bantalan ototnya mecotot gitu. Jadi kok mecotot? Ya ini kan ada saraf-saraf di sini, ada bantalan, ada otot, itu lepas gitu. Dan itu harus dioperasi. Oke, kalau gitu milih salah satu operasi atau minum obat dan fisioterapi. Kemudian saya memilih untuk minum obat dan fisioterapi. Padahal saya paling takut minum obat. Dikasih 1 resep untuk 1 bulan itu baru 7 minggu, maksudnya 7 hari, baru 7 hari saya selalu berdahak terus. Kemudian obat saya hentikan. Kemudian saya ketemu dengan salah satu teman, yaitu pasien di Liong Hock Bio Magelang untuk di terapi yang namanya longevitologi. Kemudian saya ikut, saya daftar. Nah, berjalan dengan waktu, setiap hari Selasa dan Jumat saya tetap fisioterapi karena nggak minum obat kan.
Sementara fisioterapi di hari Selasa dan Jumat itu obat nggak saya minum. Tapi setiap hari Kamis saya selalu datang ke Kelenteng Leong Hokbyo untuk di terapi longfitologi. Kemudian setelah 3 sampai 5 kali ada banyak kemajuan, mulai megang ngangkat gelas sudah mulai bisa. Biasanya kalau teman-teman saya itu salaman dengan saya itu kan kenceng gitu, menandakan mungkin semangat gitu kan. Sakit banget itu. Sakitnya itu tidak hanya di tangan tapi seluruh kepala sakit. Lalu timbul pertanyaan ini yang meringankan, ini hasil fisioterapi di RSU atau di Kelenteng atau di longofitologi. Kemudian saya harus memilih untuk membuktikan yang dalam tanda petik yang sakti itu yang fisioterapi di Kelenteng atau fisioterapi di RSU atau longofitologi. Saya harus memilih salah satu. Akhirnya pada waktu terapi di longofitologi yang di Kelenteng itu berjalan 5 kali, saya memutuskan yang di RSU itu berhenti total. Berhenti total tidak hanya sekedar untuk membuktikan nanti yang dalam tanda petik sakti yang mana, tapi saya antrenya tuh males karena jam 4:30 pagi itu harus sudah ngambil nomor antrian, nanti nunggu lagi dokternya fisioterapisnya datang, itu sampai jam 12, jam 1 baru bisa selesai. Dan saya waktunya nggak mungkin seperti itu terus. Singkat kata akhirnya saya telateni di terapi longofitologi di Kelenteng itu. Kemudian berangsur-angsur mulai terapi terus sampai ke 6, 7, 8, 9, singkat kata sampai terapi yang ke-13 sudah saya tes dengan angka ember yang besar, itu sudah boleh dikatakan 95% sudah pulih. Nah, itu. Kemudian motivasi muncul, ada salah satu atau beberapa terapis relawan memotivasi, daripada nanti wirawiri setiap hari Kamis harus antre ngambil nomor daftar, setiap hari Senin kan daftar itu jam 10 dit, nanti jam 10 lebih 10 itu kuota udah habis gitu loh. Nah daripada nggak dapat kuota, ikut aja, nanti ada DM2 gitu kan. Ya sudah, saya langsung daftar, maka nomor saya itu nomor 3, 003 itu, karena begitu pendaftaran dibuka saya langsung daftar. Nah sebenarnya saya nggak percaya dengan, dalam tanda petik saya kalau nggak diceritai atau diberitahu oleh banyak teman itu, ini kegiatan ini bagi saya waktu itu ya, mohon maaf, itu sebangsa klinik dan macam-macam itu. Sebangsa aliran sesat dalam tanda petik gitu ya. Tapi ternyata tadi malam setelah dibuka cakra 7 dan cakra 6 ya, kemudian tadi pagi diberi kesempatan praktek untuk menterapi di Kelenteng, itu saya tuh merasa wow gitu kan. Tapi ternyata kewauan saya itu salah gitu. Saya itu hanya penyalur aja. Tadi ada sesi tanya jawab, saya bertanya kan, masuk saya baru 1 malam atau 1 hari satu kali ikut pelatihan langsung bisa nerapi. Kemudian Lau Seongko menjawab, walaupun hanya sekali, itu cakra atau cakra 7, 6 itu seluruhnya sudah. Nah nanti mungkin kalau ada cakra 5 dan 4 itu untuk pemantapan begitu. Demikian, semoga apa yang saya alami meneguhkan, menguatkan dan tetap memberi semangat kepada kita semua di dalam menjalani feng-shui. Gitu. Terima kasih. Salam welas asih.